mereka lihat oma-oma itu semua pada berdoa nyanyi. Wow. It was so happy. Pada akhirnya, why Muslim? Gue nyaman, gue seneng, gue yakin bahwa segala sesuatu tuh harus ada titiknya. Itu aja. Ada titiknya, dan gue merasa gue malah bisa berbuat banyak ketika gue berada di sini. Maksudnya berbuat banyak? Berbuat banyak hal, menjadikan diri gue sesuatu yang berguna buat banyak orang. Jadi bukan hanya melihat ini sebagai pencapaian spiritual hanya internal gue, tapi gue juga pencapaian spiritual eksternal. Menciptakan struktur buat anak gue, menciptakan struktur buat istri gue sebagai kepala keluarga, sebagai imam. Wow. Itu aja sih. Jadi at the end of the day, karakter Allah di mata lo itu seperti apa? Dia itu menjadi sesuatu yang maha kokoh, sekaligus at the same time sesuatu yang paling lovable. Menurut gue. Gitu loh. Jadi benar-benar dua unsur yang menguatkan kokoh sama cinta. Dia gitu ya. cantik dan agung pada saat yang bersamaan. Dia sesuatu yang jalal dan jamal yang di saat yang sama. Wow. Itu yin yang juga, itu jamal dan jalal, man. It's beautiful. So sekarang nih ketika lu udah ada di titik ini ya, how's life? Maksudnya dibandingin sama dulu di masa pencarian gitu. Dan terus terang terutama di masa pandemi ini ya, masa pandemi ini juga banyak sekali men-trigger gue untuk kemudian melihat banyak hal tuh lo harus benar-benar dalam kondisi yang lo harus berserah, ikhlas gitu. Dan menurut gue ajaran yang sekarang gue jalanin ini gitu ya, apapun itu adalah yang membuat gue bisa jadi lebih ikhlas melihat segala hal. Karena itu yang paling susah. Apa artinya itu? Melihat semuanya jadi ikhlas gitu. Keikhlasan itu menjadi yang selalu gue cari, karena susah loh. Di Buddhism sendiri kan mengajarkan yang namanya ketidakmelekatan, detachment. Detachment. Itu kan keikhlasan sebetulnya. Kita berbicara keikhlasan. Lo memberi, ya kan? Lo melayani, to serve, like what Jesus did. To serve. Itu kan perlu keikhlasan. Berserah. Lo kalau nggak ada ikhlas, lo nggak bisa melayani orang. Lo nggak bisa bantu orang kalau lo nggak ikhlas. Gimana sih? Gitu loh. Itu yang gue dapat dari sekumpulan pasal-pasal yang gue dapat dari selama gue hidup. Itu. So ketika lu bilang tadi lu sekarang lebih ikhlas. Dan gue merasa lebih complete aja sih. Complete as a person gitu. Let's go back to the question di mana tadi gue sempat nanya sama lo, di masa pandemi ini gimana? Di masa pandemi ini ya, gue belajar banyak mengenai, makanya gue tidak pernah merasa harus terlalu overwhelmed dengan kondisi menyedihkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendengar pemaparan dari Marshall Siahaan. Kenapa pada perjalanan spiritualnya akhirnya ia menemukan jalan Islam, gitu ya. Karena kenyamanan. Makanya mungkin ya karena beliau ini dididik dari pertama dia agnostik ya. Dulunya dia agnostik, kemudian dia sering belajar dan juga dia di Buddhism gitu ya. Dia sering juga menonton acara mimbar ya. Saya juga dulu ingat ada mimbar agama Buddha, mimbar agama Kristen, mimbar agama Islam, dan mimbar agama Hindu, kepercayaan dan sebagainya zaman dulu ya. Kita merindukan hal itu di TVRI gitu ya. Ternyata Marshall Siahaan ini tergugah hatinya untuk memeluk agama Islam karena dia dalam perjalanannya atau proses pencariannya dia ingin menemukan kenyamanan, terutama dia setelah menikahi dengan Rima ya. Kita ketahui Rima itu istrinya yang kedua itu adalah seorang Muslim dari Singapura gitu ya. Jadi mungkin dia juga banyak belajar juga tentang ini, pengen tahu ini
Dan di akhirnya dia ternyata menemukan jalan Islam ini, merasakan bahwa dia lebih ikhlas ya, lebih ikhlas. Dan itu kalau di dalam tingkatan Islam itu sudah lumayan tingkatan yang tinggi gitu ya, mukhlisin. Jadi yang pertama muslimin ya, mukminin ya, mukminin, muslimin, kemudian muhsinin ya, muhsinin, dan mukhlisin. Itu udah tingkatan yang bagus sekali kalau dalam agama Islam itu, untuk mencari keikhlasan, di mana kita beribadah itu bukan ingin mengharapkan pahala. Ingat ya. Jadi kita beribadah itu, kalau dulu agama kita sejak kecil dididik sembahyanglah biar mendapatkan pahala, sembahyanglah di masjid agar mendapatkan 27 derajat pahala. Itu artinya kita belum ikhlas ya, belum ikhlas melakukan sembahyang atau sholat. Makanya bukan berarti saya sekarang malas-malasan ke masjid. Saya berusaha meredam diri, apakah saya ini sudah ikhlas atau hanya mengharapkan pahala 27 derajat itu ya. Makanya kadang saya menjauhi sesuatu untuk melatih diri saya, apakah saya ini sudah ikhlas gitu ya. Apakah saya bangun tengah malam kemudian sholat malam itu apakah sudah ikhlas atau mengharapkan duniawi gitu. Banyak orang yang bangun tengah malam, sholat malam itu hanya untuk mengharapkan duniawi, untuk mengharapkan agar rezekinya bertambah, agar kehidupannya berubah, agar menjadi kaya raya. Itu artinya belum ikhlas. Nah, sedang Marcel Siahaan ini dia sudah jauh lebih tinggi lagi. Dia sudah ingin mengharapkan keikhlasan. Jadi begitu guys ya. Jadi kadang seorang mu'alaf itu bisa lebih tinggi derajatnya daripada orang Islam sendiri yang dari lahir Islam, ya Islam KTP ya, gitu ya. Dari sejak lahir Islam KTP. Karena itulah makanya kita perlu sesuatu ujian, sesuatu pelajaran pada diri kita bahwa jangan remehkan seorang mu'alaf, jangan remehkan seseorang yang berdosa. Kadang orang yang berdosa gitu kan, dalam pencariannya, pencarian jati diri, pencarian Tuhan, itu kadang dia menemukan sesuatu batu ya, batu di mana bisa batu loncatan atau batu sandungan gitu. Batu loncatannya itu adalah bisa lebih tinggi derajatnya daripada seorang yang dilahirkan secara muslim biasa gitu ya. Kadang kita sendiri belum ikhlas gitu kan, memberi sesuatu, memberi sedekah hanya untuk mengharapkan pahala, apalagi pujian gitu kan, ria gitu namanya kan gitu. Memberikan sedekah pada korban bencana, kemudian foto selfie kanan kiri, kemudian memberikan bantuan kepada masjid karena ingin diberi nama gitu, diberi nama maksudnya itu ingin duduk di podium, kemudian bahwa ini loh saya bisa membangun masjid gitu kan. Banyak juga artis yang membangun masjid ya, itu bagus itu ya, untuk ini gitu kan, untuk trigger manusia. Tapi ada juga yang membangun masjid hanya karena ingin dipuji, ingin apa gitu kan. Nah, ini Marcel Siahaan ini perlu kita acungi jempol gitu ya, bahwa beliau dalam pencariannya itu merasakan bahwa di dalam Islam sendiri itu dia merasakan lebih ikhlas dan lebih nyaman, kenyamanan. Makanya pendakwah itu ya harus diganti strateginya gitu. Bahwa Islam itu peace, perdamaian ya. Jadi para pendakwah juga, ustadz itu harus diislamkan lagi, refer to Islam gitu ya. Refer to Islam. Jadi refer to Islam artinya apa? Bahwa kita harus kembali pada Islam. Jangan sampai kita mengislamkan banyak orang tetapi tidak ikhlas gitu ya. Tidak ikhlas, seperti misalnya
ingin dipuji, menjadi ustadz yang terkenal mengislamkan banyak orang, kemudian ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan uang dan lain sebagainya gitu. Ya, sedangkan para mualafnya ini dengan sukarela masuk Islam karena tergugah hatinya gitu, tergugah hatinya ingin menemukan sesuatu kebenaran. Ini sudah tahap yang paling bagus, udah yang bagus ya. Ikhlas itu susah. Belajarnya juga seumur hidup. Jadi keikhlasan, ikhlas menerima kodok-kodar dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk ikhlas dalam beribadah. Jadi ibadah itu jangan mengharapkan saya pengen sholat di masjid ingin 27 derajat gitu. Ingin 27 derajat gitu ya. Ya, ingin mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Itu berarti tidak ikhlas. Atau misalnya memberi sodako, ingin mendapatkan, atau dengan kalimat misalnya bersedekahlah niscaya ini akan mendapatkan 7 bulir, ini akan mendapatkan itu kan, itu masih belum ikhlas. Nah, ada lagi yang misalnya dikatakan saya malik ikhlas lillahi ta'ala misalnya kan. Saya banyak juga yang berkata pada saya malik ikhlas lillahi ta'ala. Itu saya baca lagi dalam ilmu tasawuf. Itu berarti ikhlasnya itu masih butuh keikhlasan gitu. Kalau sudah dikatakan itu saya ikhlas itu artinya belum ikhlas gitu ya, belum ikhlas. Jadi ikhlas itu ya udah, just do it gitu, just do it, tidak perlu diomongkan, tidak perlu orang lain tahu, tidak perlu ditegaskan bahwa saya ini ikhlas dan lain sebagainya. Just do it, just do it. Misalnya kalau saya mengumpulkan sumbangan dan lain sebagainya, mungkin tidak selfie pas saat nyumbang, atau misalnya tidak juga menghina, atau tidak juga mengejek, atau tidak juga menyindir orang yang tidak memberi sumbangan gitu ya. Itu ikhlas. Atau misalnya memberikan tausiah, tidak peduli bahwa yang misalnya muridnya cuma satu gitu. Itu ikhlas. Itu ya belajar ilmu ikhlas. Muridnya cuma satu, cuma dua, cuma tiga gitu kan. Atau misalnya memberikan tausiah tidak dibayar. Itu ikhlas. Ya, jadi jangan hanya karena saya ingin mempertahankan kedudukan saya, misalnya sebagai ketua DKM misalnya, atau ini atau misalnya kita memakmurkan masjid, jangan hanya untuk bisa mempertahankan sebagai ketua DKM. Itu artinya belum ikhlas gitu, atau tidak mau melepaskan jabatannya sebagai ketua DKM, berarti itu tidak ikhlas dalam beribadah gitu. Artinya kan seperti itu. Jadi itu di mana-mana ya, bukan saya menyindir seseorang atau apa gitu kan, itu di mana-mana terjadi. Ada juga ustadz yang ingin dia jamaahnya mengikuti polanya gitu. Berarti tidak ikhlas, perjuangannya belum ikhlas gitu ya. Jadi misalnya ingin jamaah saya hanya ceramahnya hanya diikuti atau dikoordinator penceramahnya itu oleh dia gitu. Jadi ustadznya dipilih sama dia, itu tidak boleh. Itu berarti tidak ikhlas. Kita harus memasukkan semua penceramah kalau pengurus masjid yang betul ya, mohon maaf. Jadi pengurus masjid yang betul itu akan menerima semua masukan gitu, akan menerima masukan, ini ada penceramah yang bagus, oke, datangkan, silahkan tausiah. Ya bukan berarti misalnya karena kita sudah berpaham NU di sini di masjid ini terus-terusan NU, terus-terusan sholawatan, itu tidak boleh juga gitu ya. Bukan berarti sholawat jelek, tidak. Jadi maksudnya begini, karena gini, ada paham-paham tertentu yang misalnya kalau sudah sampai makomnya sebagai madhabnya, artinya jangan
jangan dikhususkan gitu, seperti sebelum pengajian ada salawatan terlebih dahulu, jangan dikhususkan seperti itu, karena gitu. Ada juga paham yang bukan anti salawat ya, bukan anti salawat, tetapi menganggap ada sesuatu yang bid'ah gitu ya, ada sesuatu yang bid'ah dan lain sebagainya, diada-adakan dan lain sebagainya, seperti tahlilan dan lain sebagainya gitu. Saya pengikut tahlilan, tapi kalau misalnya berpendapat kalau misalnya dalam pemakaman tidak perlu tahlilan, saya juga tidak memaksakan. Maksudnya itu juga ada juga ya, misalnya kan ketika tahlilan itu kan orang yang memaksakan diri dengan berhutang agar menjamu orang-orang yang tahlilan gitu kan, kasihan juga gitu kan. Ya, jadi memang memberatkan juga gitu, orang yang misalnya kena duka tapi harus mengumpulkan bahan makanan untuk menjamu orang yang tahlilan gitu kan. Saya juga bersependapat gitu, kalau seperti itu ya tahlilan tidak perlu gitu kan. Seperti itu saya ikut tahlilan, seperti biasa saya ikut tahlilan gitu kan. Tapi saya tidak mengatakan tahlil itu boleh atau tahlil itu dilarang atau tahlil itu ini. Saya ikuti just do it tanpa membenarkan gitu. Jadi artinya tanpa membenarkan juga tanpa menyalahkan, just do it, simple. Jadi juga misalnya keikhlasan itu dalam berarti pengurus masjid itu harus ikhlas kalau misalnya dikritik, ikhlas juga kalau misalnya diganti jabatannya, itu harus ikhlas. Itu perlu keikhlasan yang tinggi gitu, keikhlasan yang tinggi. Jadi pengurus masjid itu juga harus ikhlas menerima semua mazhab masuk gitu. Tidak boleh misalnya ini paham yang kemarin saya pernah juga mengkaji, ini misalnya jamaah tabligh tidak boleh masuk atau persis tidak boleh masuk, ini misalnya harus NU saja, itu nggak boleh gitu ya. Itu nggak boleh, sekali lagi itu berarti tidak ikhlas dalam dakwah atau beribadah gitu. Jadi harus masuk, harus menerima. Bahkan Ali bin Abi Thalib, ya saya sering mengungkapkan gitu, karena ini saya tahu persis gitu. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, bukan termasuk golonganku kalau merasa benar sendiri gitu, merasa pahamnya yang paling benar, itu tidak boleh gitu ya. Jadi bukan termasuk golonganku itu Ali bin Abi Thalib, yang Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu gerbangnya ilmu pengetahuan atau kuncinya ilmu pengetahuan. Nah, ikuti sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin, termasuk di dalamnya Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan, itu Ali bin Abi Thalib itu udah bapaknya para habaib gitu kan, bapaknya para habaib gitu kan. Jadi sudah mengatakan bahwa kita sudah mengatakan bahwa perlu keikhlasan. Jadi bukan golonganku kalau merasa benar sendiri. Itu Ali bin Abi Thalib yang dijamin masuk surga mengatakan demikian. Jadi bukan termasuk golonganku kalau merasa pahamnya paling benar. Nah, ini banyak terjadi, pengurus masjid di kita ini menggunakan kekuatannya atau pengaruhnya atau jabatannya dengan memilih ustadz-ustadz tertentu saja yang mengisi di Jumatan atau di masjidnya, tausiah di masjidnya. Jadi ustadz ini masuk, ustadz ini tidak masuk, ustadz ini dicoret, ustadz ini boleh ikut ceramah gitu, ustadz ini nanti mengacaukan ini jamaah yang sudah kita bangun. Salah. Emangnya Anda berpikir bahwa hanya golongan Anda yang akan selamat gitu? Atau misalnya apakah Anda sudah ada di golongan yang selamat itu gitu? Sedangkan Anda berpaham bahwa merasa benar sendiri pahamnya gitu. Dan itu bukan termasuk golongan umat Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib kalau begitu. Orang yang merasa benar sendiri, yang seperti analogi sebelumnya saya bilang bahwa kita ini semua buta ya. Orang Islam buta. Di dalam orang Islam juga ada di dalam golongan-golongan orang Islam atau firqah orang Islam, ada berpaham ini gitu. Ada yang paham NU juga buta. Persis juga buta, Muhammadiyah juga buta. Tidak boleh saling menganggap dirinya paling benar gitu ya.
harus. Jadi seperti tiga orang buta yang memegangi seekor gajah. Ada yang memegangi belalainya, seakan-akan bahwa gajah itu seperti ular, gitu kan? Karena yang dia pegang belalainya. Itulah perumpamaan kalau seseorang yang menganggap pahamnya paling benar. Jadi dia hanya memegang belalai gajah. Jadi dia hanya benar dalam satu hal, gitu. Belum benar dalam segala hal, gitu. Kemudian ada orang buta yang kedua memegang kakinya. Jadi gajah ini berpendapat, orang buta ini berpendapat bahwa gajah ini seperti pohon karena yang dia pegang kakinya, gitu kan. Kemudian ada juga orang yang memegang gading gajah, bahwa gajah itu seperti runcing, seperti tombak, gitu, karena yang dia pegang gading gajah, gitu. Kemudian ada juga yang memegang badannya, gitu, gajah itu seperti tembok besar, gitu kan, karena yang dia pegang itulah perumpamaan atau golongan-golongan atau firqah-firqah, gitu, yang menganggap pahamnya paling benar, gitu. Jadi gajah itu bukan gading, gajah itu bukan hanya belalai, gajah itu bukan hanya kaki gajah, gajah itu bukan hanya badan gajah, karena keseluruhan, gitu ya. Jadi nggak boleh ada orang yang merasa benar sendiri. Karena saya begini, saya bertahun-tahun pernah tinggal di luar negeri, gitu, di New Zealand, kemudian di Singapura, di Malaysia. Dia tidak dikotak-kotakan, gitu. Dan sekarang saya ikut dalam suatu masjid, gitu ya. Tidak pernah dalam di bulan berikutnya dengan penceramah yang sama, selalu orang-orang yang berbeda. Artinya apa? Semua perbedaan dimasukkan, gitu. Semua perbedaan, tinggal audiens yang memilih, gitu. Jadi sama seperti di Majalengka, ya, Majalengka yang saya tahu, gitu kan. Dulu itu kalau misalnya list nih ada 16 ustadz, berarti 16 ustadz nih yang bisa masuk. Tapi bukan berarti di luar itu tidak masuk, karena mungkin belum diverifikasi atau terbatasnya ustadz-ustadz itu, gitu kan. Tapi kalau di kita kan, mohon maaf, di tetangga saya ini, dalam 1 bulan, kemudian bulan berikutnya ustadznya itu saja, karena tidak mau menerima paham-paham yang lain. Nah, itu yang keliru, gitu. Harus misalnya kita itu bisa menerima paham-paham yang lain, gitu. Misalnya ustadz ini mah persis, jangan masuk. Nah, itu nggak boleh, gitu ya. Itu jangan boleh, itu nggak boleh, gitu ya. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil arabin, bukan rahmatan lil NU-in, bukan rahmatan lil Muhammadiyahin, bukan rahmatan lil Persisin. Jadi nggak boleh memilih salah satu mazhab. Sedangkan Hanafi sama Maliki saja ada 1400 perbedaan, tetapi tidak merasa benar sendiri, merasa firqah atau mazhabnya yang paling benar. Tidak boleh, gitu ya. Jadi kita pun itulah butuh keikhlasan. Setiap pengurus-pengurus itu harus ikhlas, ya. Pengurus masjid itu harus ikhlas masuknya paham-paham yang lain agar berkembang, ya, agar berkembang jamaahnya. Jangan hanya karena ingin mendapatkan ingin menguasai atau mendapatkan pekerjaan dari mendakwahnya itu. Jadi sebulan itu dirotasi hanya ustadz itu saja, jangan. Jadi makanya dakwah itu jangan jadi lahan atau objekan untuk mencari uang, jangan. Jadi ini mah jangan masuk ustadz, ini mah jangan. Yang saya tahu begitu, gitu. Jadi nggak boleh, ya. Jadi pengurus masjid itu harus open. Jadi malah harus mencari ini siapa lagi ustadz nih yang ada yang bisa ngisi. Tulis saja. Mau dia paham NU, mau paham Muhammadiyah, mau paham Persis, nggak boleh. Ini masjid Persis, ini masjid Muhammadiyah, ini nggak boleh masuk, ini nggak boleh tausiah di sini, nggak boleh ceramah di sini, itu nggak boleh, gitu ya. Mungkin Anda pengurus masjid harus sering-sering ke Malaysia, sering-sering ke luar negeri. Di sana itu open, terbuka. Semua, kalau ada lisensi sertifikasi dakwahnya, semua boleh masuk. Mau itu paham apapun, gitu kan, boleh masuk. Boleh ceramah, gitu ya. Kalau di kita kan Habib Rizik ditahan, Habib Bahar Smith nggak boleh masuk. Ini paham ini harus masuk, gitu kan. Ini paham ini tidak boleh masuk.
Kemudian paham yang mendukung pemerintah harus masuk. Ini paham ini tidak boleh masuk, itu tidak boleh. Itu tidak boleh kita Islam ini dikotak-kotakan ya. Jadi harus kita berikhlas ya, harus pengurus masjid itu harus ikhlas ya. Pengurus masjid itu sekali lagi harus ikhlas. Ikhlas itu tidak diucapkan. Sekali lagi, saya ini sudah ikhlas itu berarti belum ikhlas ya gitu kan. Jadi ikhlas ini harus dilakukan bahwa oh iya ya, ini harus masukkan ini siapa lagi nih ini yang saya ketahui ini jangan ini mah jangan ini mah jangan, itu salah gitu ya. Jadi pengurus masjid yang mengatakan ini jangan ceramah yang di sini, ini janganlah yang ini mah jangan, itu nggak boleh ya. Nggak boleh, itu berarti dia sudah terjebak dalam paham merasa benar sendiri. Oke, kita lanjutkan. Sebetulnya kita semua terkondisi untuk sedih, untuk berat di awal-awal ya. Semuanya Sempat stres nggak sih? pasti lah deh. Sempat takut nggak? Takut lah pasti. Gila, gua tuh istilahnya? Gua tuh yang membawa makan di atas meja gitu loh. Ya. Ya kan? The breadwinner. Ya. Ya kan? Kebayang nggak lu? Tiba-tiba suddenly semuanya stop, semuanya berubah konstelasinya dan Ya. panik. Tapi ya itu tadi akhirnya karena gue yakin ada yang ngeliatin gue dan dia selalu ngasih tangannya gitu ya, kekuatannya lewat orang-orang ini gitu, lewat Rima, lewat Seth, lewat Kinan, lewat anak Edgar, anak gue dan sahabat-sahabat gue gitu, teman-teman gue yang ternyata akhirnya malah gue bisa lihat ternyata teman gue nggak banyak sebetulnya. Lingkarannya itu doang. Iya. Dan gue jadi lebih malah bisa lebih fokus dengan diri gue, dengan kekurangan gue, apa yang harus gue perbaiki, apa yang harus gue kuatin lagi, struktur apa yang harus gue bangun gitu ya, yang memang mungkin belum terbangun, apa yang harus gue bangun. Gue jadi lebih bisa merasakan bahwa surrender, berkorban, sacrifice nggak berat. Oke kok, gue bisa. Sacrifice seperti apa yang harus lo lakuin? Kayak di zaman pandemi. Keluar dari comfort zone. So, what did you do? Kayak banyak sih sekarang yang gue kenal ya. Gua itu ini untuk musik aja dulu ya. Yeah. Gua tuh nggak bisa instrumen lain selain drum dan nyanyi. Oke. Instrumennya vocal chord ya, sama drum. Tiba-tiba karena pandemi ini, karena gua harus tetap kreatif, gua harus mengeluarkan single, mengeluarkan musik atau apapun, dan gua harus mentranslate apa yang ada di kepala gua. Nah, gua belajar piano, bukan Lo ke Stevie gitu, ya kan, atau tiba-tiba jadi pianis. Ya, misalnya gue ada ide nih, ada nada sedikit, baru gue kasih dia. Jadi dia udah, oh maksudnya begini, udah tahu, kebayang. Tapi gue udah bisa mentranslate itu sekarang sendiri, nggak tanpa harus menyusahkan orang lain. Right. Istri gue sama anak gue gitu, dan ini yang membangkitkan gue dari, gue bisa bilang apa ya, kemalasan untuk keluar dari comfort zone. Yeah. What's the lowest time in your life? The lowest time. The lowest point of your life? Ketika gue berkonsentrasi pada diri gue sendiri dan gue sadar bahwa ternyata masih banyak bagasi yang harus gue turunkan. What do you mean by bagasi? Iya, dari proses gue kecil sampai sekarang itu kan ada banyak bagasi yang harus ternyata gue buang, tapi enggak. Dan itu dalam perjalanannya tentu aja itu memakan banyak korban dalam tanda kutip, termasuk diri gue sendiri. Lo mau tanya itu apa momennya? Sure, kalau misalnya lu pengen ceritain boleh. Cuma Oke. Nggak apa-apa. Perpisahan nyokap bokap gue. Jadi waktu mereka pisah tahun 98 itu ternyata tanpa gue sadari itu membuat satu bagasi besar di belakang gue. Iya, maksudnya tanpa memposisikan mereka sebagai the culprit, ya bukan. Yeah. Tapi ini jalan hidupnya, udah harus begitu. Hanya masalahnya mungkin gue harusnya bisa banyak hal bisa gue pelajari dari dulu tanpa harus membawa bagasi itu dan kemudian menyenggol banyak orang. Ngerti ya? Nanggap ya? Jadi kayak istilahnya ini juga nasihat yang selalu gue cerita sama Kinan. Nanti gue akan balik lagi ke situ, tapi ini contohnya begini. Kayak ada misalnya kayak dalam bermusik gitu. Gue selalu cerita sama Kinan bahwa gini, ayah itu dulu mengalami proses yang misalnya begini. Untuk mencapai satu titik,
kesuksesan apapun ya, maksudnya level kesuksesan itu Definisinya dia lah gitu ya. Itu kan kita ada step-step yang harus kita jalanin. Proses itu kita harus menjadi orang yang mencintai proses itu dulu. That's good. Ya, cuman ada beberapa proses yang kamu dengan awareness kamu, dengan kesadaran kamu bisa bilang bahwa ini nggak penting, ini nggak usah. Saya bisa go through. Let's say dulu melakukan ada 10 step, ya. Tapi setelah ditilik-tilik lagi, dipikir-pikir lagi, dari 10 itu sebetulnya yang paling penting itu cuma 4. Yang 6 lagi itu ya procrastinating, overwhelmed dengan kondisi, terlalu merasa, udah ada yang ngejalanin kok, gue tinggal duduk aja, atau kesombongan melakukan itu karena itu hanya akan membuat kamu nanti jauh dari apa yang mau kamu kejar, dan itu akan membuat kamu nanti burn out. Kamu belajar supaya apa, nanti ketika kamu mau melakukan sesuatu, kamu udah khatam nih, kamu udah nggak capek lagi. Kamu aja udah musik banget. Ketika kamu menjalankan musik, ya itu fokuskan tentukan tujuanmu, purpose, karena manusia itu bisa dilihat dari bagaimana dia konsisten menjalankan menuju pada purpose in life-nya. Dia fokus karena lo belajar dari ayah gitu. Nah, akhirnya gue tidak akan pernah bisa harmonis dengan apapun, dengan siapapun, dan sama bini gue. Kita berdua selalu ada. Siapapun yang lo rasa nyaman untuk hal tertentu. Sama Ayi, manggilnya Ayi. Sama Ayi, go. Atau kita nyaman dua-dua. Menciptakan kita dan seluruh alam semesta ini sering diucapkan hampir maha, sehingga dengan mudah orang tersebut merasa ada. Nggak semua orang setuju sama apa yang barusan gue lupa untuk klik follow, karena semua obrolan gue dengan tadi kita sudah mengikuti perjalanan dari Marcel Siaan kenapa dia memilih Islam, kenapa dia memilih mu'alaf, karena dulu dia agnostik, kemudian dia Buddhism, kemudian dia melakukan pencarian kenyamanan, ternyata pengetahuannya sudah sampai sesuatu ada titiknya bahwa dia menemukan jalan Islam. Dan bagusnya lagi, dia mengharapkan suatu keikhlasan. Jadi dia justru ingin beragama Islam karena ingin hidupnya itu tambah bermanfaat, juga ikhlas. Sekali lagi, bermanfaat dan ikhlas itu dua yang sangat besar ya gitu. Kadang kita ingin hanya bermanfaat, tetapi tidak ikhlas melakukannya. Masih mengharapkan gaji, atau masih mengharapkan imbalan. Imbalannya bisa berupa uang, misalnya uang ceramah. Saya mengharapkan uang ceramah. Kemudian mengharapkan bantuan dari orang lain, mengharapkan pujian, mengharapkan pahala, itu termasuk tidak ikhlas juga. Jadi mengharapkan pahala pun itu termasuk tidak ikhlas gitu ya. Jadi tingkatan-tingkatan manusia itu ada beberapa tingkatan, dan kalau masih mengharapkan pahala itu masih belum ikhlas. Kalau dalam ilmu tasawuf itu masih belum ikhlas. Bahkan orang tasawuf itu tidak bisa menjadi seorang qari'ah atau qari'ah. Itu karena qari'ah itu membaca Quran dengan indah, begitu indah. Tapi orang tasawuf nggak akan bisa, karena itu bertolak belakang dengan ilmu tasawuf gitu ya. Dengan ilmu tasawuf, karena qari'ah itu memperbagus bacaan agar enak didengar sama manusia gitu. Bukan enak didengar sama Tuhan. Jadi enak didengar sama manusia berarti tidak ikhlas ya. Jadi yang ingin dianggap bagus oleh manusia, ingin dianggap ingin dipuji, bahkan ingin mendapatkan medali musabaqah tilawatil Quran gitu kan. Tapi terlepas dari ilmu tasawuf ya, semua manusia itu ada tingkatannya, tetapi just go. Tapi misalnya kan seseorang yang qari'ah nanti pas pensiunnya dia tidak ingin bahwa bacaannya itu dipuji, itu tingkat keikhlasannya harus bertambah lagi gitu ya. Oke lah, misal di awal-awal qari'ah ingin dipuji, bacaan Qurannya bagus, ingin mendapatkan penghargaan dan lain sebagainya. Tetapi ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, adalah keikhlasan. Oke.
Wa'fu minkum, jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang menyindir dan lain sebagainya. Ini hanya saya sebatas menyampaikan saja bahwa seorang mu'alaf itu bisa lebih tinggi derajatnya gitu daripada yang tiba-tiba lahir atau Islam lahir KTP ya, Islam KTP, Islam dari lahir itu ya. Karena apa? Yang tadi kita temukan adalah Marcel Sian ini kenapa masuk agama Islam, ingin mendapatkan ketenangan, ingin berusaha sesuatu itu agar lebih ikhlas, dan dia menemukannya di sini. Ya memang betul, di dalam Islam itu bisa menemukan keikhlasan. Bahkan ada surat Al-Ikhlas ya. Walaupun di dalamnya tidak ada ikhlas, tidak ada perkataan ikhlas, tetapi Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad, Allahu shamad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada suatu kata ikhlas. Kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Nah, itu pertanyaannya. Nanti kita akan kumpas di next episode. Oke? Tetap pantengin di Popo Heri, channelnya Tausia, channelnya Kata Bijak, channelnya anak muda gaul, channelnya anak having fun. Jadi saya ini semua mazhab akan saya masukkan. Jadi saya tidak mau terjebak paham yang merasa benar sendiri. Oke? Wa'fu minkum. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Jika silakan like, comment, and share kalau memang bermanfaat. Kalau tidak, just go. Oke? Jangan lupa subscribe, dan kalau mau menghubungi saya bisa di 0812 2275 0112. Apakah mau misalnya menitipkan materi boleh, nanti boleh saya muatkan di halaman YouTube saja. Misalnya saya ingin dikupas tuntas tentang masalah ini, boleh silahkan WhatsApp ke saya di 081 222 75 0112. Jadi di sini tempatnya semua gado-gado ada ya. Jadi bermusik ada, tausiah ada, bodor ada. Jadi Popo Heri ini ya begitulah. Jadi inilah aku gitu kan. Tapi mohon kalau bermanfaat silahkan share, kalau tidak bermanfaat ya sudah, untuk pribadi sendiri. Kita tidak boleh berdebat. Jadi saya ingin membawa Islam ini secara damai ya. Jadi peace, Islam itu peace. Rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil arabin, bukan rahmatan lil NU-in, bukan rahmatan lil Persisin, bukan rahmatan lil Muhammadiyin ya. Jadi rahmatan lil alamin, seluruh alam. Jadi kalau kita membangun masjid, jangan ada kata ini masjid Muhammadiyah, masjid Persis, ini masjid apa. Semua umat Islam harus bersatu. Jadi harus membangun, tidak boleh berpecah belah, tidak boleh saling kotak-mengkotakan, tidak boleh saling mencaci, menjelekan. Oke? Wa'fu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.